Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Tim Desain ataupun juga grup Facebook Juragan Muda. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu untuk subscribe, kemudian like dan share juga untuk channel YouTube saya Tim Desain. Kemudian juga grup Facebook Juragan Muda. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan melihat video ini kita bisa saling berbagi informasi, khususnya untuk teman-teman nih yang punya jualan atau mungkin sering promosi di Facebook ataupun di grup jual beli, kemudian Instagram dan lain-lain. Jadi ada beberapa pertanyaan di WA saya ya, dari member yang sering berjualan, kenapa Facebooknya itu kena spam. Jadi ini pengetahuan saya. Jadi spam itu sebetulnya pengertiannya itu adalah pelanggaran pelanggaran pesan elektronik ya, secara massal. Itu biasanya sih spam itu. Tapi yang perlu saya bahas di sini, karena mungkin spam itu bisa nanti teman-teman juga cek untuk di Google ya, cari informasinya di situ. Di sini hanya yang akan saya jelaskan yang poin-poin pentingnya, khususnya untuk teman-teman yang berjualan ya, apalagi yang untuk afiliasi link Shopee dan lain-lain, kemudian yang jualan produk dan lain-lain juga. Jadi pengalaman saya punya 16 grup ya, 16 grup itu kebanyakan adalah grup jual beli, dan alhamdulillah juga sampai sekarang saya terhindar dari yang namanya spam. Nah, jadi saya ingin berbagi di sini untuk teman-teman bagaimana caranya sih biar kita terhindar dari spam. Jadi spam itu sebetulnya untuk bahasa yang kita pakai yang biar kita juga bisa mengerti ya. Makanya saya juga menyampaikan di sini poin-poin pentingnya aja yang teman-teman khusus grup jual beli ataupun juga teman-teman yang berjualan di grup tersebut agar terhindar dari spam. Jadi usahakan ketika teman-teman memposting jualan itu silakan aja diposting 2-3 postingan di dalam satu grup. Nah, kemudian nanti teman-teman diberi jeda waktu. Misalnya teman-teman di grup A sudah posting 3, kasih jeda waktu dulu, jangan secara bersamaan ya untuk memposting. Karena kalau teman-teman memposting sampai 5 grup secara waktu yang dekat ya, itu sangat berpotensi kena spam. Jadi spam itu apabila teman-teman akun teman-teman kena spam, maka biasanya postingan teman-teman itu akan dibatasi oleh Facebook. Bahkan juga pada aturannya akun kita itu lama-lama nanti bisa dibatasi, kemudian juga sampai akan dinonaktifkan apabila melanggar ketentuan dari Facebook. Jadi nanti sumbernya banyak, nanti teman-teman juga untuk lebih lengkapnya itu nanti bisa mencari di Google ya. Saya di sini hanya membicarakan berdasarkan pengalaman saya mengurus grup sebanyak 16. Saya juga tetap memposting, mungkin teman-teman sudah pernah lihat di Facebook saya ya. Facebook saya mengurus 16 grup, saya juga bisa memposting. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga Facebook saya juga tidak terkena spam oleh Facebook. Makanya teman-teman perlu juga tahu Facebook itu sangat sangat sensitif ya terkait masalah yang spam ini. Jadi usahakan teman-teman agar terhindar dari spam, jangan sekali-sekali teman-teman itu memposting atau berkomentar dalam waktu yang bersamaan dengan apalagi dengan kalimat yang sama gitu ya. Mungkin kalau contohnya ini untuk komentar-komentar yang mungkin kita udah sering tahu ya, masalah komentar up itu kan ya, itu boleh aja sebetulnya seperti itu. Itu hanya di catatannya, ingat ya, up itu boleh. Jadi up itu pentingnya ketika sampai teman-teman mengomentari postingan teman-teman sendiri, ditulis up di setiap komentar itu boleh aja, tapi catatannya ingat itu juga jangan terlalu banyak, mungkin sekitar 10 mungkin nggak masalah kali ya, 10. Tapi ingat itu di satu grup, jangan teman-teman di grup ini menulis up kemudian di grup berikutnya up lagi, kemudian secara waktu berdekatan teman-teman menulis seperti itu juga akan berpotensi spam oleh nanti Facebook. Jadi jangan juga salah pahami arti yang namanya up itu memang
membantu ya. Jadi kalau kita menulis di komentar postingan kita menulis up itu biasanya postingan kita itu akan tampil ke atas. Makanya di grup itu biasanya ada yang namanya yang terpopuler, atau kalau yang biasanya yang ada di pengaturan itu adalah yang paling relevan atau yang terpopuler lah, sama aja sih sebetulnya. Jadi ketika itu diberi up itu dia akan naik. Tapi catatannya ini teman-teman banyak yang mungkin juga banyak yang mungkin tidak tahu atau bagaimana, ketika mengomentari statusnya up di satu grup gitu kan, nanti di grup lain secara bersama menulis juga begitu-begitu, dipikir mungkin postingan juga akan naik. Nah tapi itu, makanya itu bahayanya itu kita menghindari spam itu. Jadi kenapa kena spam, karena teman-teman melakukan aktivitas di Facebook itu secara berdekatan waktunya kayak gitu loh. Nah bayangkan aja, saya punya 16 grup, itu saya tetap memposting, tapi saya jeda-jeda, bukan berarti saya langsung memposting semua, tidak. Jadi itu kita beri jeda waktu. Nah sama dengan teman-teman juga yang contohnya tadi ada member saya juga ya, yang di grup foto zaman dulu, kemudian ada di member saya di dua grup jual beli itu bertanya masalah spam itu. Jadi di sini saya hanya membagikan berdasarkan pengalaman saya juga ya. Jadi teman-teman untuk lebih detailnya mungkin ada yang lebih tahu daripada saya, mungkin bisa cari di Google ya untuk spam itu apa sih pengertiannya. Tapi yang saya bahas di sini adalah masalah di teman-teman yang berjualan. Jadi ini memang jadi apalagi teman-teman kemudian yang akan saya juga sampaikan, mengundang orang. Teman-teman mungkin punya grup baru. Apabila teman-teman juga mengundang orang secara massal atau banyak dalam waktu dekat, itu juga akan terkena spam oleh Facebook juga. Makanya teman-teman juga harus hati-hati. Jadi jangan melakukan aktivitas dalam waktu yang dekat atau secara bersamaan, itu sama saja di Facebook memposting ataupun teman-teman berkomentar. Jadi komentar itu juga kalau bisa jangan yang sama ya di kolom komentar itu. Jadi makanya yang tadi saya bilang, yang up itu boleh aja, kalau mungkin 10 atau bisa dikurangi lagi dari 10 up, tapi ingat catatannya itu hanya di satu postingan aja ya. Jadi bukan berarti sampai posting di grup A kemudian bikin 8 atau 10 up, kemudian nanti di grup lain sampai secara berdekatan waktu menulis juga up secara dalam jeda waktu yang dalam waktu yang berdekatan, itu akan berpotensi spam juga. Jadi teman-teman, pengaruhnya apabila teman-teman itu akun teman-teman itu kena spam, maka biasanya akan dibatasi, bahkan sampai nanti bisa jadi dinonaktifkan oleh Facebook. Jadi memang secara ini pengertian spam itu adalah memang pelanggaran pengiriman pesan secara massal ya, termasuk tadi itu dengan kita mengundang orang dalam secara massal dengan waktu yang singkat, kemudian memposting dengan waktu yang singkat ke banyak grup. Sama dengan ini yang memang rawan sekali adalah yang teman-teman yang berjualan. Jadi yang teman-teman yang berjualan tinggal diberi jeda. Saya juga kan tidak tahu bagaimana teman-teman itu ketika memposting itu seberapa banyak sih grup yang teman-teman masukin untuk memposting. Nah itu kan teman-teman sendiri yang tahu ya. Makanya di sini saya berbagi tips. Saya punya 16 grup, saya juga tetap memposting, cuma memposting itu juga dibatasi. Jangan jangan berlebihan mempostingnya, karena itu akan berpengaruh kepada Facebook teman-teman. Jadi memang kalau saran saya kalau teman-teman mau ke banyak grup memposting, itu usahakan teman-teman juga punya akun lain seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri pribadi, saya hanya memakai trik tadi itu, mengatur waktunya saja ya. Saya cuma pakai akun Facebook saya yang di admin Juragan Muda itu Arsyad Kita Peduli, itu cuma satu itu aja yang saya pakai untuk memposting ya. Kalau untuk Arsyad Generation, saya punya akun banyak juga, Facebook itu ada 5 akun sampai 6 akun lah. Tapi yang aktif untuk memposting adalah Arsyad Kita Peduli. Teman-teman bisa nanti cek Facebook saya, Arsyad Kita Peduli, itu yang paling aktif adalah Arsyad Kita Peduli untuk membagikan ke 16 grup saya postingan-postingan itu. Jadi
intinya teman-teman cuma itu aja ya, mungkin yang bisa dipahami karena juga waktunya sudah apa ya, biar tidak terlalu panjang. Intinya diingat satu hal untuk menghindari spam, jangan terlalu berlebihan untuk memposting ke massal ya, atau grup itu mungkin bisa grupnya sampai 5 atau ini. Jadi diatur-atur aja. Jadi kalau teman-teman mau satu hari memposting ke 5 grup, atur waktunya, jangan berdekatan. Itu ingat ya, jangan berdekatan. Kemudian menulis status jangan sama ya. Statusnya sama dalam jumlah yang banyak. Seperti yang saya contohkan tadi, mudah-mudahan teman juga sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi masalah tentang up ya. Apabila teman-teman sudah menulis up 10 kali, anggaplah di komentar di postingan teman-teman, ingat jangan sekali lagi menulis kata-kata yang sama di grup lain ataupun di di grup jual beli ataupun di mana-mana. Jangan lagi menulis seperti kata-kata seperti itu nanti akan terdeteksi spam. Jadi teman-teman di sini hanya mengatur waktunya saja, sebetulnya mengatur waktu, diberi jeda gitu loh, jangan melakukan dengan waktu yang berdekatan. Jadi seperti yang saya 16 grup ya, seperti yang sudah saya jelaskan, itu alhamdulillah sampai saat ini ya terhindar dari yang namanya spam. Jadi teman-teman tinggal ngatur aja sebetulnya jedanya. Jadi jangan memposting dalam jumlah massal secara berdekatan waktu ya. Jadi diatur aja. Jadi di Facebook saya itu saya berlakukan teman-teman yang di member berbayar di grup foto zaman dulu, itu saya berlakukan sama dengan dijual beli juga seperti itu. Jadi teman-teman apabila akunnya kena spam, biasanya ketika mereka mau mengganti akun itu akunnya akan akun lamanya yang bermasalah itu postingannya akan saya hapus, itu syaratnya gitu. Jadi teman-teman boleh mengganti akun Facebook teman-teman di grup saya, tapi postingan temen yang sudah postingan lama temen itu akan saya hapus dulu seperti itu. Karena juga spam itu juga akan berpengaruh tentunya juga untuk grup saya. Jadi saya harus sterilkan semua yang postingan pakai akun lama yang kena spam itu. Jadi sama juga di grup jual beli saya, walaupun anggotanya masih 36.000, 14.000 itu sama. Saya berlakukan juga seperti itu. Teman-teman kalau mau ganti akun, ini khusus member berbayar ya. Member berbayar, apabila mereka mau ganti akun, maka postingan akun yang lama yang bermasalah atau kena spam itu postingannya akan saya hapus dulu, baru saya aktifkan persetujuannya khusus dijual beli itu untuk akun yang baru didaftarkan. Makanya teman-teman juga harap hati-hati, yang khususnya ini teman-teman yang berjualan ya, terutama di grup orang lain, karena di grup-grup itu beda admin juga beda namanya aturan ya. Kemudian juga secara ketegasan, saya kalau di grup foto zaman dulu itu kadang-kadang melanggar postingan 2 kali per hari aja, itu kalau aturannya itu sudah harus didiskualifikasi. Tapi kebanyakan sih saya kasih toleransi untuk teman-teman. Bahkan pernah grup saya dibuat warna kuning oleh salah satu member, itu enggak saya diskualifikasi. Jadi tetap saya masih saya kasih toleransi, karena di situ saya memang mempunyai juga triknya untuk memperbaiki grup kuning menjadi warna hijau kembali. Nah, tapi bukan berarti teman-teman nanti di grup lain juga akan sama, karena saya bilang seperti di awal bahwasanya beda admin juga tentu beda juga aturannya. Mungkin teman-teman kalau di grup saya masih saya kasih toleransi, tapi juga kan belum tentu di grup lain teman-teman mungkin pasang iklan berbayar juga, itu admin akan memberlakukan sama dengan seperti apa yang saya lakukan, memberi toleransi. Nah, itu kan sudah jelas di aturan ketika teman-teman mau mendaftar sebagai member berbayar, itu sudah jelas melanggar postingan 2 kali per hari maka akan didiskualifikasi. Dan di situ sudah dicantumkan bahwasanya setiap postingan itu wajib mematuhi standar aturan Facebook atau standar komunitas Facebook. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Oke ya, demikian karena waktunya sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apabila nanti teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, nanti langsung saja hubungi saya di nomor WA yang sudah saya cantumkan di ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.